Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari saya ajak jemaat Tuhan untuk menyiapkan hatinya untuk merenungkan sebagian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, dan bersyukur kepadamu di pagi hari ini kami bisa menikmati hari yang baru. Dan bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Dalam keadaan apapun hari ini, kami mohon Tuhan tuntun kami agar kami bisa memahami, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Dan firman Tuhan yang sebentar kami dengar, kami mohon Tuhan berkati agar firman Tuhan yang sebentar kami dengar masuk di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kelima ayat 17 sampai ayatnya ke-25, bunyinya demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Tema kita hari ini adalah kuasa Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak cara yang dilakukan oleh kelompok tertentu untuk menghentikan berita Injil ini. Kita menyaksikannya hari ini, begitu banyak gereja dilarang, ditutup, di mana itu sebagai sarana Allah untuk memberitakan Injil. Jangan heran, itu sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Dalam bacaan kita tadi, kita diberitahukan bahwa para imam-imam besar dan para pengikutnya dari mazhab Saduki ingin membuka berita Injil itu dengan cara menangkap para rasul dan memasukkan mereka di dalam penjara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi mereka ini adalah sebuah kebanggaan ketika mereka melakukan itu dan merasa bahwa pemberitaan Injil cukup sampai di sini saja. Mereka berpikir dengan memasukkan para rasul ke dalam penjara, Injil bisa dihentikan. Tetapi nyatanya tidak. Kuasa Injil tidak bisa dibelenggu dengan kuasa apapun di dunia ini. Kuasa para imam sebagai salah satu penguasa tertinggi pada masa itu tidak dapat membelenggu, menahan, menghentikan berita Injil ini. Sebab itu adalah perintah Allah, dan Allah pasti bekerja di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan para imam dan para pengikutnya
ingin membungkam berita Injil ini adalah iri hati. Ini adalah salah satu dosa yang sangat mematikan. Seperti Kain iri hati kepada Habel hingga akhirnya ia membunuh saudaranya sendiri. Iri hati begitu kejam, dapat melahirkan dosa-dosa yang lain. Oleh karena itu, hati-hati dengan dosa iri hati. Iri hati itu salah satunya adalah berbicara tentang melihat orang lain tidak boleh mencapai sesuatu yang melebihi kita. Dan kalau sudah iri hati, itu sangat sulit bagi kita untuk melihat diri kita sendiri dan mengoreksinya. Dan lagi kalau sudah iri hati, maka akan selalu melahirkan dosa-dosa yang lain seperti berbohong, merendahkan orang lain, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sadis seperti yang dilakukan oleh Kain. Oleh karena itu, berusahalah menjauhi dari dosa yang mematikan ini. Dosa inilah yang dipelihara oleh para imam beserta pengikut-pengikutnya pada masa itu, sehingga mereka bertindak sesuka hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita membaca bahwa tembok-tembok penjara tidak bisa membungkam kuasa Injil itu. Oleh kuasa Allah, pintu-pintu penjara dibukakan. Dan Allah menyuruh para rasul terus memberitakan Injil, terus memberitakan Injil. Tembok penjara tidak bisa membungkam Injil itu. Kematian pun tidak bisa. Yesus mati tetapi dia bangkit. Injil tidak bisa dibungkam. Inilah yang diyakini oleh para rasul. Itu kalau Yesus saja bisa mengalahkan kuasa maut, apalagi kuasa dunia ini yang ingin membelenggu kuasa Injil, tidak bisa membungkamnya dengan begitu saja. Para rasul berdiri di atas keyakinan yang kokoh atas kuasa Injil yang bekerja di dalam hidup mereka dan dalam pelayanan mereka. Saudara, harusnya demikian juga dengan kita. Pekerjaan bukan lagi alasan bagi kita untuk tidak berbicara tentang Injil dimanapun kita berada. Tempat pekerjaan bukan hal yang mampu, yang punya kuasa untuk membungkam mulut kita untuk berbicara tentang Injil, atau keluarga yang berusaha menutup mulut kita untuk tidak memberitakan Injil. Saudara, ingat baik-baik bahwa tidak ada kuasa yang lain yang mampu membelenggu berita Injil itu. Yakinlah pada kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Beritakanlah Injil dengan memohon kuasa Tuhan dan lakukan dengan hikmat dari Tuhan. Tetapi realita hari ini kita melihat lebih banyak takutnya daripada melakukannya. Bisa dikatakan udah mundur sebelum berperang. Jadi banyak orang takut dulu sebelum memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para rasul itu secara batin mungkin saja mereka ada kekhawatiran. Tetapi di sisi lain hati mereka mendorong terus untuk memberitakan Injil tanpa ketakutan. Kekhawatiran mereka itu lenyap ketika mereka memulai atau melakukan tugas mereka. Di sanalah mereka merasakan penyertaan dan kuasa Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang menjadi penghiburan bagi mereka. Dan akhirnya mereka makin giat melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lebih terhormat daripada melayani Kristus. Karena penghormatan itu datang dari Sang Pencipta, dari Bapa yang di surga. Biarlah kita boleh mengumpulkan keberanian, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengisi diri kita dengan firman Tuhan yang berlimpah dan berita Injil yang berkuasa. Lalu kita mengabarkan tentang Kristus kepada sebanyak mungkin orang lain. Inilah cara kita akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu agung, begitu berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak janjikan penyertaannya ketika kita duduk-duduk santai, menikmati alam, menikmati rumah kita. Tuhan tidak janjikan penyertaannya ketika kita menjalani hidup yang tanpa tantangan. Tetapi Tuhan akan janjikan penyertaannya yang melampaui segala sesuatu ketika kita menghadapi tantangan dalam memberitakan Injil. Mengapa? Karena pada waktu kita memberitakan Injil, kita akan menghadapi tantangan yang begitu berat dari orang-orang dunia ini. Mereka akan mengancam kita dengan berbagai cara. Menghadapi ketakutan ancaman demikian yang mengerikan, bagaimana mungkin kita bertahan? Mungkin perlu
berpegang kepada janji penyertaan Tuhan. Karena mengabarkan Injil mustahil dilakukan tanpa mengandalkan penyertaan Tuhan Yesus saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berdiam diri saja, mulailah bergerak dan lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Gumulkan di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan melalui diriku ini? Kemudian bersedialah dengan berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menolong, memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.